Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok, para pendeta dan majelis, menyampaikan kepada seluruh jemaat dan warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita persiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari Pujilah jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasku. Allahku patutlah kuagungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, niatku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami,
dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami hidup di sepanjang jalan hidup untuk umat-Mu, masuk rumah-Mu bila kami iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Dengarlah hukum Tuhan dari tita pertama sampai dengan tita keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dari gugungan dosa kala yang
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis di dalam Roma 8 ayat 6 sampai dengan 11. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kekal ya Bapa kau membuat
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Allah pencipta semesta, yang maha kudus dan suci, tidak batasnya kasih-Mu yang Kau beri. Nyatakanlah kasih sayang dengan sang surya yang Kau beri, dan sawah ladang yang subur yang Kau beri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian Minggu Judika hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 37, ayatnya yang pertama sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh
suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berangkat dari ayat ini, kita dapat mengerti arti penglihatan Nabi Yehezkel dalam nas ini. Nabi Yehezkel dibawa oleh Roh Tuhan dan ditempatkan di tengah lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang amat kering. Tulang-tulang itu adalah bangsa Israel yang telah kehilangan semangat dan pengharapannya telah hilang. Dalam ayat 10, Roh itu berkata kepada Yehezkel, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Dikatakan lagi, tulang-tulang itu amat kering. Artinya, kondisi hopeless itu sudah lama berlangsung dan dialami oleh bangsa Israel, baik pribadi maupun sebagai bangsa. Dan keadaan ini sangat sulit, bahkan tidak mungkin dibaharui atau dipulihkan. Saudaraku, menurut penelitian, manusia dapat bertahan hidup tanpa makan 1 hingga 2 bulan. Manusia bertahan hidup tanpa minum 3 hingga 7 hari. Tanpa makan dan minum, manusia bertahan hidup 3 sampai 4 hari. Tetapi manusia tidak dapat hidup sehari pun tanpa pengharapan. Kita bekerja, berusaha sekuat mampu kita hari ini,
Karena kita punya pengharapan oleh Tuhan, hari ini lebih baik dari kemarin. Kita membuat perencanaan yang terbaik, membuat perhitungan paling cermat karena kita punya pengharapan hari esok lebih baik dari hari ini. Orang tua bekerja, mencari nafkah, menyekolahkan anak-anak karena punya pengharapan kelak anak-anaknya lebih baik dari dirinya. Kita setia mengikut Yesus sampai saat ini karena kita punya pengharapan. Ada kehidupan sempurna yang kelak akan Tuhan nyatakan kepada orang yang setia percaya padanya. Itulah bukti kita tidak lepas dari pengharapan. Apapun yang terjadi, pengharapan itu sebenarnya tidak boleh hilang. 1 Tesalonika 4 ayat 13 mengajari kita, dalam duka sekalipun, kita tidak boleh berduka seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Nyanyian dalam Kidung Jemaat juga mengatakan, suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Maka benar firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kembali pada tulang-tulang yang amat kering tadi. Bagaimanakah mungkin tulang-tulang itu dipulihkan? Bagaimana semangat dan pengharapan bangsa itu dan kita sekarang boleh diteguhkan kembali? Roh itu bertanya kepada Nabi Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Pertanyaan ini sungguh menarik. Menarik karena Yehezkiel tidak tahu bagaimana. Apalagi tidak punya kuasa untuk menghidupkan tulang-tulang itu. Tetapi mengapa roh itu bertanya kepada Yehezkiel? Tujuan pertama adalah agar Yehezkiel menyadari dan mengetahui umat Allah di mana ia tinggal bersama dengan mereka. Artinya, kita pun harus sadar kondisi dan semangat dan pengharapan kita lagi drop, lagi down, atau berada di titik nadir. Harus tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah semuanya baik-baik saja. Padahal kita sudah seperti tulang-tulang kering yang hanya bisa tergeletak dan tak bergerak. Tujuan kedua adalah agar Yehezkiel siap melaksanakan apa yang akan ia lakukan untuk menghidupkan kembali tulang-tulang itu. Maka kita yang telah tahu keadaan semangat dan pengharapan kita yang sudah drop tadi, siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan demi pemulihan kita. Roh itu menyuruh Yehezkiel bernubuat. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apa yang terjadi? Sesudah Yehezkiel bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Lihat, urat-urat ada. Dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernapas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat menarik. Kuasa pemulihan itu ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Tulang-tulang itu bertemu satu sama lain, lalu urat-urat tumbuh dan daging tumbuh bukan karena kuasa Yehezkiel, tetapi karena kuasa Allah. Maka bagian kita adalah bertekun mendengar firman Tuhan dan menguatkan saudara kita di dalam firman Tuhan. Kalau sepeda motor buatan Jepang rusak, tidak perlu dibawa ke Jepang untuk diperbaiki.
Cukup dibawa ke servis resmi atau servis pinggir jalan. Tetapi kalau manusia hatinya remuk redam, semangatnya patah, dan pengharapannya hilang, ia harus dibawa kepada Allah yang menciptakan kita. Kepada Yesus yang telah mengundang kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika hidup semakin berat, masa depan semakin kabur, pengharapan dan semangat melemah, semakin mendekatlah kepada Tuhan. Semakin erat dengan firman-Nya. Itulah awal pemulihan sejati. Saudaraku, kemudian Yehezkiel diperintahkan untuk bernubuat. Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia. Dan katakanlah kepada napas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia melakukan perkara besar bagi kita. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Umatnya yang patah semangat dan hilang pengharapan dipulihkan. Tuhan sanggup membuka jalan yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Allah akan membuka kubur dan membangkitkan umatnya. Tuhan mengaruniakan hidup ini untuk dijalani dengan optimis dan penuh pengharapan dan semangat. Tuhan selalu peduli umatnya. Ia mengetahui apa yang kita alami. Ia tahu pergumulan-pergumulan terberat dan pengharapan-pengharapan terbesar dalam diri kita. Ia sanggup memulihkan dan membaharui. Sampai saat ini, kita tetap merasa kuasa Tuhan. Tuhan ingin agar kita semakin mengenal, semakin percaya, dan semakin setia pada Allah yang selalu setia membela perkara kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau hadir untuk mengembalikan dan meneguhkan semangat serta pengharapan kami di tengah hidup yang penuh dengan pergumulan. Tantangan dan pergumulan hidup sering membuat pengharapan kami hilang. Kami patah semangat. Kami seperti tulang-tulang yang berserakan dan amat kering itu. Tetapi oleh kuasa-Mu, Engkau memulihkan kami kembali dan menjadi hidup untuk mengenal dan setia pada Tuhan. Bapa di sorga, doa dan harap kami, Engkau memulihkan setiap semangat yang patah. Engkau meneguhkan setiap pengharapan yang hilang di dalam diri kami masing-masing. Tuhan tatap kami dalam pergumulan dan pengharapan kami masing-masing. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, menunduk di hadapan-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang setia dan membela perkara-perkara kami dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sertai kami dan berkati kami di dalam setiap aktivitas tanggung jawab dan pekerjaan kami di sepanjang minggu ini. Tuhan berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berikan panjang umur dan rezeki yang baru, berkat yang baru bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terkhusus ya Tuhan, kami berdoa untuk rencana Jubileum HKBP Tanjung Priok ke-75 di bulan Juli yang akan datang. Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati seluruh panitia dan seluruh jemaat dan para hamba-Mu para halado bekerja sama untuk melakukan yang terbaik sehingga sukacita lintas generasi atas pemberitaan firman Tuhan di tengah gereja ini boleh menjadi bagian dari hidup kami bersama.
Ampuni kami ya Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seluruh pelayan ibadah minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.